Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pagi yang sejuk ini, dimana semalam mungkin dari jam 3 ya Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan hujan yang membawa berkah buat kita, hujan yang tetap menjadi anugerah yang selalu kita sambut dengan sukacita, dengan ikhlas, meskipun itu banjir gitu. Jadi ada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita nun jauh di sana yang saat ini terkena banjir, mudah-mudahan tetap mereka ikhlas dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu merupakan bagian dari bentuk kekuatan iman seseorang, dan ikhlas menjadi solusi bagi setiap orang mencapai kebahagiaannya ketika menghadapi ujian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Dengan ikhlas segalanya akan selalu ringan. Dengan ikhlas semua tugas dan pekerjaan kita tidak akan menjadi beban apapun, betapapun beratnya. Oleh karena itu Allah seringkali sampaikan kepada kita dengan kata-kata mukhlasan atau mukhlisan atau mukhlisin dan derivasinya. Salah satu contoh, misalkan Allah sampaikan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi semua perintah itu atau apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu tujuannya mengabdi, dan perintah itu akan menjadi ringan ketika kita menjadi orang yang ikhlas. Hadir di sini dengan ikhlas tidak menjadi beban. Ibadah seberat apapun, kalau itu ikhlas tidak akan menjadi beban, dan semuanya akan dipikul dengan rasa sukacita dan ringan rasanya. Saudara hadirin, oleh karena itu dalam upaya kita membenahi diri kita, menyempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya, kita perlu menggali keilmuan, ilmu pengetahuan untuk menyempurnakan semua rangkaian ibadah yang telah Allah berikan atau yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nabi pernah mengingatkan, misalkan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kelak nanti akan datang kepada umatku orang-orang itu, umatku itu menghindar dari ulama dan ahli faqih, dari para ulama dan orang-orang yang berpengetahuan. Sama saja ya, faqihun itu orang yang mengerti tentang keagamaan, ulama itu jamak dari kata alimun, orang yang faham dan orang yang tahu. Jadi jamak dari alimun adalah ulama. Ulama itu dimuat di dalam Al-Quran di 2 surat atau di 2 tempat. Salah satunya yang populer yaitu innama yakhshallaha min ibadil ulama, yaitu di dalam surat Fatir. Satu sisi lagi kata ulama berkaitan dengan ulama Bani Israel. Saudara hadirin, betapa tingginya derajat ulama, sehingga ulama ditempatkan oleh Allah sebagai orang yang terhormat. Para ulama tafsir menyampaikan kepada kita bahwa ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, karena ayat-ayat yang terkait dengan dalam konteks ulama yang dimuat di dalam surat Fatir misalkan itu
ketika Al-Quran berbicara tentang fenomena kebesaran Allah, alam jagat semesta, yang kemudian Allah sampaikan bahwa orang-orang yang faham dan mengerti betul, yang menumbuhkan rasa takut ke dalam dirinya terkait dengan kebesaran Allah, tentu saja adalah ulama. Bapak dan Ibu, Nabi pernah menyampaikan bahwa kelak nanti ada masyarakat manusia di antara umatku yang menghindar dari ulama dan ahli faqih. Bahasa kitanya adalah orang yang tidak pernah berkumpul dengan ulama, orang yang menghindar pengajian dari orang-orang yang mengerti. Al-Quran menyampaikan informasi kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Jadi ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang akan memberikan pencerahan tentang jiwa kita, tentang wawasan. Dan ulama di dalam pandangan para mufassir tidak hanya sekedar takut kepada Allah, tapi juga mereka karena saking takutnya kepada Allah, mereka mengamalkan apa yang telah menjadi bagian dari pengetahuannya diaplikasikan, diwujudkan, dihadirkan dalam keseharian dirinya, diamalkan jelasnya. Oleh karena itu betapa mulianya orang-orang yang berpengetahuan ini. Lalu Nabi sampaikan, kalau ada orang yang menghindar dari ulama, orang yang menghindar dari ahli-ahli faqih, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, nanti mereka akan ditimpakan sebuah bencana, 3 bencana, kata Nabi. Salah satunya ulaha, yang pertama yarfa'ullahu min kasbihim, usaha mereka tidak akan pernah berkah. Mengapa usahanya tidak akan pernah berkah? Karena usaha-usaha yang dilakukannya itu tidak didasari pengetahuan. Jadi yang haram dihalalkan, apa saja bisa menjadi halal buat dirinya. Dan ini sudah berlangsung pada diri kita. Banyak ulama diabaikan nasihatnya, banyak ulama dijauhi, bahkan banyak ulama difitnah. Yang jujur-jujur dikhianati, dibohongi. Dan itu sudah Nabi sampaikan pula, yang dalam bahasa Nabi, nanti kelak juga ada umatku akan datang di antara mereka khudda'at, tukang tipu. Ya, khudda'at, tukang tipu, bikin hoax. Itu sudah jelas Nabi katakan. Oleh karena itu, usaha-usaha orang-orang yang tidak berpengetahuan itu, karena ketidaktahuannya, akibat mereka tidak pernah ngaji, akibat mereka tidak pernah kumpul dengan ulama, orang-orang faqih, akibat mereka menghindar dari para ulama dan orang-orang faqih, maka usaha-usaha yang dilakukannya dianggap semuanya serba boleh. Serba boleh. Kezaliman yang muncul, menindas orang lain, melakukan kecurangan, melakukan kezaliman dari usaha yang dilakukannya. Dan itu cara-cara yang kemudian diharamkan oleh Allah, lalu hilanglah keberkahan dari rizki yang dianugerahkannya. Bagaimana tanda-tanda rizki yang tidak berkah itu? Nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat. Itu segitu banyak duit tetap aja habis begitu saja, nggak tahu nggak jelas kemana. Lalu dibelanjakannya pun bukan belanja yang manfaat. Selalu senangnya berbelanja dengan yang syubhat-syubhat, belanja yang diharamkan, belanja yang tidak menunjukkan pada nilai ibadah,
Nih belajar nih kita nih, kalau beli baju niat untuk menutupi aurat. Nah kira kalau beli baju itu kan hanya untuk ke pesta, buat selfie gitu, itu kan. Padahal beli baju itu kalau diniatkan untuk menutupi tubuh kita, untuk menutupi harga diri dan kehormatan kita, maka baju yang dipakai itu menjadi ibadah. Ini kalau lebaran niat nih, mau lebaran belanja kemana saja, di mana saja, di mall mana saja, di depan sekalipun, niat beli baju itu pengen buat menutup aurat. Lebaran juga harus pandai menyesuaikan diri, karena ini juga ilmu ya. Tidak boleh terlalu ngejreng yang kemudian fitnah, tidak boleh bergaya-gaya menyusahkan diri jadi fitnah juga. Seadanya dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kan lebaran itu dalam sebuah tradisi atau di tradisi Indonesia, tradisi budaya kita itu pasti pakai baju bagus ya, pakai baju bagus. Jadi jangan miskin-miskinin diri, bikin sedih orang akhirnya jadi fitnah. Itu juga ilmu. Maka hal-hal seperti itu, hal yang sepele kadang menjadi fitnah, menimbulkan fitnah, dan itu menjadi dosa. Jangan pernah memancing orang melakukan dosa. Jadi ghibah apa saja, baik itu terkait dengan ibadah, baik itu terkait dengan muamalah, baik itu terkait dengan akhlak, itu jangan memancing orang kemudian menimbulkan ghibah. Jangan. Sederhana apa yang ada pada diri kita, tampilkan apa yang menurut kita ini baik dan sesuai dengan kondisi kita. Tidak boleh berlebihan yang kemudian menimbulkan fitnah. Tidak boleh juga berlagu miskin, padahal orang ini ada tapi berlagu miskin, pakai celana pendek lebaran, pakai kaos kutang keliling gitu. Kenapa saya pakai baju gini, nggak kebeli, padahal bisa sebenarnya. Itu juga jadi fitnah. Jadi jangan memancing sesuatu yang kemudian kita sesungguhnya bisa, tetapi juga jangan memancing yang membuat kita juga sesungguhnya tidak bisa tapi dibisa-bisakan. Sesederhana apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan satu bagian hadis ini saya sampaikan terkait dengan usaha yang tidak berkah. Insyaallah besok kita akan lanjut ujian apalagi yang kedua dari hadis ini. Mudah-mudahan insyaallah besok kita akan lanjutkan. Mari kita membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.